menggunakan vagina anak kecil itu? Izin kan ada malaikat. Mana ada izin? Nggak ada itu, malaikat ngasih tahu, bukan izin namanya itu. Itu pemberitahuan. Malaikat menyampaikan ke Maria, Maria kau akan mengandung. Iya, mengandung boleh lah. Tapi kalau keluarnya lewat pori-pori kulit perut ya itu masih bisa lah. Tapi kan ini benar-benar pure, ini umur yang tak terhingga, ini keluar dari vagina kan. Ya, coba, bukan suami kayak gitu kan? Bukan suami ini posisinya loh. Ada aku membayangkan orang umur 54 menggauli anak 9 tahun. Ya, gue membayangkan orang umur yang tak terhingga keluar dari vagina anak umur 15 tahun. Di mana bermoralnya? Tergagap dia. Nggak bermoral lah. Coba, Tuhan Maha Suci ya, Tuhan Maha Suci. Kenapa dia Kenapa dia dari sekian banyak cara turun ke bumi, kenapa lewat vagina? Moral Anda justru yang saya ragukan. Banyak. Loh, gua moral gua udah tinggi banget moral gua. Umur 5. Gua bisa. Bang, Nabi umur 54 menggauli anak umur 9 tahun. Lah ini Tuhan lu umurnya tak terhingga keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Iya. Ya itu pelecehan seksual lah, bre. Ya, pelecehan seksual lah itu. Enggak lah, itu kan tidak digauli. Siapa manusia yang vagina anaknya mau digunakan untuk keluar Tuhan yang tak terhingga? Siapa? Ada Maria mau. Maria bukan mau, nggak tahu dia. Jadilah kehendakmu, kata Maria. Aku lah sama ini juga jadilah kehendak pernikahannya sama aja. Dia kan tidak. Tapi kan lu mempermasalahkan. Kami juga mempermasalahkan gitu. Kami juga mempermasalahkan. Tidak berhubungan seks. Loh, vagina pelecehan seksual jatuhnya? Tidak. Loh, kalau bukan pelecehan seksual, dia keluar lewat lutut, lewat jempol. Isa kan gitu juga loh. Yang sama, kau bilang Nabi Isa. Nabi Isa keluar dari perut Maryam umur berapa Maryam? Nabi Isa kan manusia. Dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu kalau dia akan keluar dari vagina seorang wanita. Ini kan masalahnya kan Tuhan lu kan tahu posisinya. Anda tanya kan. Tuhan lu tahu ini posisinya itu vagina, dia tetap maksa lewat situ. Ya Isa kan juga sama keluar. Nabi Isa, Isa kan Nabi, nggak tahu akan lewat situ. Hah? Isa kan Nabi. Iya, nggak tahu akan lewat situ. Sama kayak gua juga nggak tahu akan lewat situ. Jadi yang rusak itu moral Tuhan. Udah tahu itu vagina anak remaja, tapi dia keluar lewat sana gitu loh. Itu pelecehan seksual. Tidak ke Maryam. Apa tuh? Allah Subhanahu Wa Taala minta izin nggak ke Maryam agar Isa. Ngapain minta izin orang Allah nggak keluar dari sana? Bukan Allah, Isa. Iya, kalau ini kan Tuhan bukan yang langsung keluar dari sana, itu pelecehan. Firman Allah bukan sih? Iya, firman Allah hakikat. Allah lu keluar dari sana, pelecehan lah. Roh Allah. Pelecehan itu, bre. Isa keluar dari perut Maria tidak pelecehan. Iya, karena dia manusia, bukan Tuhan. Iya, maksudnya keluar dari perut Maria. Sama kayak gua. Itu yang kau masalahkan. Bukan yang gue masalahkan, ketika ini Tuhan tahu kan itu, tahu apa itu gitu kan. Itu kan sekedar firman rohnya. Nggak ada sekedar firman. Firman juga Allah dalam Kristen, gitu loh. Jadi sebenarnya yang kalau misalnya kita pakai standar Kristen, Tuhannya sendiri yang melakukan pelecehan seksual. Kalau kita pakai standar Kristen, iyalah, gimana sih? Mana ada yang mau nerima? Tidak lah, kalau terjadi hubungan seksual baru itu pelecehan. Lah itu vagina bukannya seksual itu? Tidak, itu hanya menipu. Loh, vagina kok bukan seksual? Jadi kalian kalau seksual lewat apa? Kuping? Bukan. Oh bukan. Terima kenyataannya Tuhan lu melakukan pelecehan seksual. Tidak, itu kalau gitu. Iyalah. Tuhan tuh belum melakukan. Pakai standarnya lu, Tuhan lu melakukan pelecehan seksual. Karena dia umurnya tak terhingga keluar dari vagina anak umur 15 atau 14 tahun. Pelecehan seksual. Isa juga sama. Enggak, Isa bukan Tuhan. Ya, memang benar, tapi sama keluar dari vagina anak. Sama semua manusia keluar dari vagina. Ini Tuhan yang membedakan. Tuhan lu yang tak terhingga umurnya gitu loh, keluar dari vagina. Anda tidak, itu bermoral. Nah, terus nanti juga kalau lu baca di sejarahnya Yusuf tukang kayu ya, nanti Yosef umur 90 tahun nanti menikah dengan Maria di umur 12 tahun. 90 tahun lu bayangin. Umur berapa? 90 tahun. Si Yosef menikah dengan Maria umur? Maria, iya. Umur berapa? Umur 12. Berarti duluan mana? Yesus Isa? Jadi duluan firman ke sana ya, ke bagian sana. Habis itu Yosef nanti. Bayangin itu 2 kali pelecehan seksual. Kalau kita pakai konsep lu. Anak Yosef dong. Apa tuh? Berarti Isa juga anak Yosef dong, bukan? Loh, Isa sama Yesus beda lah. Kok disama-samain sih? Iya, memang beda. Ya udah, ngapain disama-samain? Kan sama-sama keluar dari perut Maria. Ya kan itu kan manusia kalau Nabi Isa.
Sekarang Yusuf di agama Kristen menikahi Maria umur berapa? Iya, udah bergetar dia. Saya tanya, Yusuf menikahi Maria umur berapa? Yusuf 90 tahun, Maria waktu itu 12. Islam. Apa? Di dalam Islam. Enggak diceritain kalau di dalam Islam umur berapa? Lah, tak lengkap dong. Dan oh iya gini. Dalam Islam itu enggak Siti Maryam itu enggak ada suaminya, enggak pakai suami-suamian. Iya, tapi akhirnya menikah enggak? Enggak ada. Jadi Siti Maryam ini wanita suci ini yang dirahmati Allah. Salah satu dari 4 wanita terbaik di Islam. Menitipkan Enggak pernah sama sekali menikah atau punya suami. Jadi sampai meninggalnya beliau, dia tetap tidak pernah bersuami. Ada di Al-Qur'an. Enggak ada di Al-Qur'an. Nah, udah, berarti kau ngarang. Loh, enggak ada ditertulis punya suami Siti Maryam itu di Al-Qur'an. Iya, berarti kau ngarang. Udah titik. Loh, beda, Bre. Ya, bukan ngarang, anjir, lu yang nggak mau nerima kenyataan. Tuhan, lu punya bapak tiri. Bapak tirinya nanti kawin sama ibunya Tuhan lu di umur 90 tahun. Lalu penjaralah itu berdua lah, Tuhan lu sama si bapak tirinya itu. Sekarang saya tanya, umur ada orang tua aduh, maksud lu makanya gini ya, Ibnu ya, segala sesuatu hujatan yang dilontarkan kepada Islam akan kembali kepada biblosnya sendiri, akan kembali kepada agamanya sendiri gitu loh. Kita bahas tadi udah terbukti soal apa lah, anggaplah pedofilia gitu. Tuhan lu kena, tokoh-tokoh di dalam Bible lu kena gitu. Lari. Pakai data kita pakai data. Lari. Lah itu nggak ada datanya si siapa di Al-Qur'an. Apa? Nggak ada datanya si Maryam tidak kawin di Al-Qur'an. Ya memang tidak kawin gitu. Ngapain kalau tidak kawin kita bilang kawin kan gitu? Ikan orang tertulis tidak kawin kok. Bukan, tidak tertulis dia kawin kok. Ngapain kita bilang dia kawin kalau tidak tertulis dia kawin? Ngapain kita tambah-tambahin? Ya, berarti bohong. Kan gitu. Berarti bohong. Jadi udah jelas-jelas, Bre, lu nggak bisa menghindar dari itu bohong. Lu nggak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang ada gitu loh. Tuhan lu menggunakan vagina seorang wanita umur 12 tahun untuk turun ke bumi. 14. Satu, bapak tiri Tuhan lu, dia kawin dengan Maria di umur 12 tahun ketika bapak tirinya itu umur 90 tahun. Selamat datang di kebenaran, Mabre. Oh, Muhammad umur 54 menggauli anak 9 tahun itu bermoral. Lah kalau kita pakai, misalnya kalau buat gua sih itu bermoral, nggak ada masalah. Gitu kan? Jadi bayangkan. Lu belum tahu aja Ribka sama Ishak 3 tahun. 3 tahun di perot-perot. Salomo lahir di umur 6 tahun si Ribka. Dewasa umur 54 gitu. Tahun. 54 sekarang kena lagi di sini. Tuhan lu lah yang nggak bermoral kalau kita pakai standarnya lu. Tuhan lu nggak bermoral, Bre. Juga dia tak bermoral. Nggak ada moralnya Tuhan lu itu. Gimana? Tak ada moralnya. Ya iyalah, dia keluar dari vagina anak umur 14 tahun, umurnya tak terhingga. Kita terjadi hubungan seksual. kena sama standar lu itu Tuhan lu. Itu kan tak terjadi hubungan seksual. Tak terjadi hubungan seksual apaan? Sebadan-badan lewat vagina kok nggak terjadi hubungan seksual? Di mana otak lu? Maria kan tidak kawin, tidak melakukan hubungan seksual. Tuhan lu tahu nggak? Apa? Tuhan lu tahu nggak? Allah Bapak ya tahu. Tahu itu vagina kan? Ya tahu lah. Tetap lewat situ dia. Iya. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual udah kena aja. Bisa juga sama kan? Ya. Kena itu pelecehan seksual jadi ala lu itu melakukan pelecehan seksual, kena standarnya sama lu. Standar lu yang aneh. Gitu kan, nggak bisa lari lu, Bre. Masalahnya jadi hujatan lu itu dimakan sama Tuhan lu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Tidak kebenaran, itu Isa. Jadi ini untuk kawan-kawan muslim yang di bawah, begitu cara counternya ya. Kalau misalnya dia mau bawa pedofil gitu, hajar langsung ke Tuhannya. Isa juga sama. Jangan kalian lupa, sebejat-bejatnya moralitas untuk muslim ya, sebejat-bejatnya moralitas adalah cek. Ketika Isa juga sama, Bang. Ada orang beriman, lari. Tuhan keluar dari vagina. Itu dalam Islam itu, Bre. Makanya Maha Suci Allah dari segala yang mereka sifatkan. Iya, gitu. Tapi menitipkan itu jangan sakit hati, ini kenyataan. Tapi menitipkan Isa ke rahim Maria kan sama. Dengan Nabi Isa yang manusia nggak ada masalah. Ini kalau Yesus kan Tuhan lu. Yesus kan Tuhan lu, umurnya tak terhingga lu bilang. Maria yang umurnya udah beda banget itu. Yang namanya Tuhan udah tahu dia. Sama.
Beda lah. Ya sama. Beda, anjir, jangan disama-samain. Najis banget gua, Nabi Isa disamain sama Yesus lu. Lah, kan sama Buat gua sama pribadi nggak bisa, bre. Tadanya. Nabi Isa itu orang yang suci, tidak pernah dia maling gandum, maling keledai, bikin rugi peternak babi, nggak pernah Nabi Isa kami gitu. Isa kan keluar dari Ya. perut Maria burung. Nabi Isa kami tidak pernah melakukan kelakuan yang tidak bermoral. Tanya Isa keluar dari perut Maria umur berapa? Isa keluar dari perut Maria umur berapa? Nggak bisa lari loh, Nabi Isa manusia gitu. Yesus lu Tuhan. Keluar dari Tuhan tahu itu vagina, tetap dia keluar dari sana. Nah, ya udah Coba. sama. Kenapa Yesus? Coba, beda bukan Isa? pernikahan lagi jatuhnya ya, bukan pernikahan itu. Bayangkan Bukan itu, ada Inu. seksual, Bang. Sakit kan batin lo? Tidak ada Selamat hubungan datang di seksual. kebenaran. Inilah kenyataannya, bre. Allah Bapa tidak menggauli Maria. Dia Iya, Maria. Kan? Dia tidak menggauli. Bukan menggauli, bre, pelecehan seksual. Itu bukan cuma kelamin, tapi sebadan badannya itu menggesek ke dalam daging dalam vagina tersebut, gitu. Apanya yang menggesek? Itu udah pelecehan seksual jatuhnya. Apanya yang menggesek? Bayinya. Ya keluar ya harus menggesek melalui vagina. Tuhan ya lah, gimana sih lu? Jangan lu kabur ke bayinya gitu, karena Ya, memang bayi. dalam konsep lu 100% kemanusiaan, 100% Allah kan gitu. Di dalam dirinya ya firman. Firman Tuhan di dalam raga. Udah kenal lu di situ gitu. Selamat datang di kebenaran, terima kepahitan tersebut. Itu pembenaran. Kayak gitu, bre. Itu Aduh, dia hari tadi Bang. Umur 54 menggauli umur 9 tahun kau sebut bermoral ya. Memang bermoral lah gitu. Ketawa dia. Artinya Tuhan lu nggak bermoral, lebih parah nggak bermoralnya. Karena Tuhan keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Itu bermoral. Penjara itu Tuhan lu, bre. Itu penjarain. Penjarain itu Tuhan lu. Ada bapak-bapak umur 54 menggauli anak umur 9 tahun, Bang. Anjir, ada Tuhan umur tak terhingga keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Bayangin itu. Tuhan loh. Menonjol. Tidak Ada menggauli. Tuhan keluar dari anak umur 14 tahun dari Isa vaginanya. juga sama, Bang. Bukan lubang hidung, bukan Isa lubang sama. bukan lubang mulut. Di mana moralnya yang kayak gitu? Isa juga sama. Enggak bisa lu anjir. Apa Lu yang makan sama? itu Tuhan lu keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Lu makan itu, bre. Isa juga Lu telan keluar itu. dari umur vagina Maria. Iya, vagina Maria 14 tahun. Enak. Iya, sama. Enggak, Keluar. beda gitu. Nabi Isa manusia, yang namanya manusia keluar dari vagina seorang ibu itu biasa dan normal. Iya, Tapi saya kalau suruh Tuhan tanya, keluar itu dari perintah vagina Allah, seorang tidak? anak umur 14 tahun itu pelecehan seksual. Nah, sekarang saya tanya. Itu kena sama standar yang lu buat sendiri. Kenapa? Perkara umur, ya. Sekarang aku tanya. Perkara umur. Oke, sekarang aku Gitu. tanya. Boleh aku Ini tanya? bukan menggauli lagi namanya ini pelecehan seksual. Enggak. Gitu Inu. Nah, sekarang aku tanya. Lu makan itu. Sekarang aku Lu tanya. makan itu stigma Allah yang SWT. sudah nempel di Tuhan lu. Aku Tuhan tanya. yang melakukan Kan lari, pelecehan kan lari, seksual. kan lari, kan lari, Gitu. kan Gua lari. ulang-ulang terus sampai lu Kan lari. muntah. Gua Sekarang ulang-ulang aku terus tanya. ini. Sekarang aku tanya. Diam. Gua ulang-ulang terus. Enggak. Lah kan Iya. akhirnya kau pengecut. Iya. Akhirnya kau pengecut. Tuhan, kau melakukan pelecehan seksual Tidak, karena tidak keluar melakukan dari pelecehan vagina seksual. anak umur 14 tahun. Tidak melakukan seksual. Isa juga sama. Iya, melakukan Keluar pelecehan dari- seksual karena itu vagina. Sekarang Anak umur saya 14 tanya. tahun. Boleh nggak saya tanya? Gitu. Halo? Cek. Apa? Sekarang Iya, maksudnya gini, kalau lu nanya, ketika gua jawab jangan sakit hati gitu loh. Enggak ada yang sakit hati, Bang. Aku santai. Bagus. Mantap, Nah, lanjut lagi. Sekarang aku tanya, Allah SWT tahu tak Allah SWT menghendaki tak Isa keluar dari perut Maria? Ya, semua anak Allah menghendaki semua manusia memang begitu cara lahirnya. Isa. Manusia ini posisinya Tuhan. Posisinya yang di iman lu itu Tuhan yang keluar dari vagina. Beda. Jangan disama-samain, jangan berlindung di manusia. Memang Terima sama. kenyataannya. Tuhan lu keluar dari vagina. Gitu loh, Inu. Benar. Ini manusianya bukan sekedar manusia, ini Tuhan lu Tuhan. Memang Tuhan lu kan menjadi manusia gitu. Iya. Jadi cangkangnya doang manusia, tapi dalamnya tetap Tuhan lu. Keluar dari vagina gitu. Isa juga sama. Salahnya di mana? Jadi itulah pelecehan seksualnya di situ, karena yang namanya Tuhan pasti tahu itu vagina, Ini pasti. tapi tetap keluar di situ. Gitu. Sekarang bagaimana dia lakukan kalau tidak keluar Lu dari vagina? makan itu, bre. Sekarang aku tanya, kalau tidak keluar dari vagina, bagaimana dia lahir? Ya Bagaimana? terserah Tuhan lu lah, yang penting jangan melanggar seksualitas, jangan melanggar moral. Kan bisa turun lewat pelangi, turun lewat petir, turun langsung gitu kan bisa. Kenapa dari sekian banyak cara turun ke bumi pakai vagina? Kita harus jadi manusia. Coba otak lu dipakai gitu loh. Jadi
Itu namanya menjelma. Ah, bener ini yang di bawah. Adam diusir dari sorga. Apa lewat vagina dia turun ke bumi? Kan enggak. Ya, itu beda cerita. Kan enggak. Iblis diusir dari sorga turun ke bumi. Apa lewat vagina? Vagina bocil lagi. Kan enggak. Ya beda bang. Adam itu memang manusia dari tanah. Coba dipakai otaknya Inu. Ya beda Gitu Bang. loh. Adam dari Jadi tanah. balik lagi seperti yang gue bilang, segala Tidak standar dari tanah. penghujatan lu itu akan kembali kepada iman lu. Ya, tidak bang. Makanya gue Beda. bilang jangan mulai gitu loh bre. Beda bang. Ya nggak beda lah. Beda. Adam dari tanah. Yesus tidak dari tanah. Enggak, waktu dia di sorga, dia diusir dari sorga ke bumi, emang lewat vagina. Itu menurut Islam dia. Nah, tergagap-gagap lu kan, udahlah anjir, udah kalah lu bego. Lu udah kalah bre. Tidak bang. Adam Moderator silakan diganti, udah gelagapan dia. Adam diciptakan. Iya, lu udah kalah lu gitu. Lu bilang Adam diciptakan dari tanah, yang nggak peduli. Di bumi. Toh dia di sorga, pas di sorga dia diusir ke bumi. Tidak. Itu Ketika Islam. dia diusir ke bumi lewat apa? Lewat vagina nggak? Kan enggak. Iya Ya, nggak? masalah beda. Tapi ini yang lu bilang Tuhan, dia Adam dari di sorga Islam, katanya dia turun ke diciptakan di bumi. surga. Adam di Kristen. Lewatnya yang begitu-begitu coba. Apalah ini iman. Lalu mencoba menghujat dan mendiskreditkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Iya, Gak ngaca Tuhannya kayak gimana turun ke bumi. Nggak ngaca dia. Umur wanita berapa yang dipakai Tuhannya untuk turun ke bumi, nggak ngaca mereka. Sama. Lah kok juga Sekarang ketika dipakai ngaca, batinnya sakit. Isa juga sama. Mati-matian untuk klarifikasi. Isa juga sama. Gitu kan? Mati-matian dia buat klarifikasi. Enggak seperti itu, enggak. Anjir, lu makan ini balak lu. Kehendak Allah. Lu makan ini balak lu, bre. Woi, gue bukan moderator, nggak bisa nurunin nih, Wan. Yang bisa nurunin moderator. Masuk, kena skakmat. Iya, itulah Tuhan lu kena skakmat dari fitnahan lu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Kena skakmat itu Tuhan lu. Itu pembenaran. Waduh, udah Adam bergetar nih. Kristen diciptakan di Sakit bumi. batinnya. Adam di Sabar. Kristen diciptakan Ini di surga, kenyataannya. terus diturunkan. Ini kenyataannya, bre. Beda. Oh, enggak. Loh, di Kristen Adam diciptakan di bumi, Bang, bukan di surga. Terus dia diusir dari mana dia? Dia diusir dari mana? Menurut Islam diusir, tidak diusir. Berarti Adam tetap di sorga. Di bumi? Kok di surga? Terus lu disuruh keluarlah kau dari Taman Eden itu gimana konsepnya? Ya Taman Eden itu di bumi, tidak di surga. Oke, terus kalau iblis diusir dari mana? Nggak ada diusir. Iblis nggak diusir juga, tetap diam di sorga dia. Tidak, di bumi. Jadi iblis dari awal di bumi. Kalau di iblis di surga, di tahu gue di surga. Wah, anjir tergagap-gagap. Anjing enak banget kalau udah tergagap-gagap. Tergagap kayak gitu, bre. Enak banget anjing dimakan itu. Enggak, sekarang aku tanya, emang lu telan itu. Lu telan itu kebodohan lu dalam beriman. Lu telan itu. Enggak, Bang. Kalau itu Nah ini sekarang oke, Adam lah, kasih lah ya, kita kasih apa namanya, kasih dispensasi. Adamnya nggak di sorga katanya, dia dari bumi diusir dari bumi diusir ke bumi. Lu bayangin itu gimana anjing konsepnya. Sekarang iblis dari sorga, dia nggak diusir, masih di sorga berarti dia sekarang. Ya bisa jalan-jalan lah dia, Bang. Iblis ini di mana dia? Di tempatnya. Di tempatnya. Dia ini diusir Tuhan atau nggak pernah diusir? Nggak tahu juga, kurang tahu aku, Bang, kalau di Kristen ini. Nggak tahu dia. Aduh, kawan-kawan, bayangin coba ini anak mau coba ngehujat Islam, Bible-nya sendiri dia nggak paham. Bayangin itu. Kan aku mutadin, Bang. Bayangkan itu coba. Kenapa iblis disebut bintang timur? Lagian kalau di iblis tuh di Kristen kalau nggak salah itu malaikat yang memberontak itu. Oke, ini malaikat nongkrongnya di mana? Di goa atau di mana? Di bumi kalau nggak salah juga berkeliaran. Kenapa ketawa? Malaikat nongkrongnya di bumi, kawan-kawan. Bukan malaikat, iblis yang kau tanya tadi, iblis. Iya, sebelum iblis jadi iblis kan malaikat, kan gitu. Iya. Oke, Nah, dia bisa ketika beradab. dia diusir ke bumi, dia lewat apa diusirnya? Ya diusir aja, langsung aja terjun, langsung aja ke bumi. Bisa kayak gitu, bisa langsung terjun ke bumi, bisa. Ya bisa. Dia kan Kenapa Tuhan lu lewat vagina kalau gitu? Hah? Kenapa Tuhan lu lewat vagina? Kan harus menjadi manusia. Sudah menjadi iblis.
Kalau Isa sudah iblis. Langsung kali senyum ketawanya. Moralnya di mana? Hah? Moralnya di mana? Apa? Coba, gue pengen tahu moralnya di mana gitu loh. Kalau pengen jadi manusia harus lewat vagina. Moralnya di mana? Itu bukan secara moral, itu secara logika. Secara logika bermoral nggak? Hah? Secara logika bermoral nggak? Nggak ada hubungan moral. Karena kalau nggak ada hubungan moral artinya nggak ada gitu loh, nggak ada moralnya gitu. Kalau misalnya nggak ada moralnya, ngapain lu coba menghujat Islam? Lu pikirin dulu Tuhan lu itu kelakuannya gimana. karena tidak ada hubungan seksual. Tidak ada hubungan seksual, kenapa lewat vagina? Kan harus lahir. Kenapa Tuhan harus lahirnya lewat vagina? Karena ingin menjadi manusia. Ingin menjadi manusia gitu. Saking ingin menjadi manusia, dia korbankan moralitas dan kesuciannya lewat vagina manusia. Astagfirullah. Memang ini anjir bejat pemikirannya. Isa juga sama, Bang. Apa? Isa juga sama keluar dari rahim Maria. Iya, tapi kan Isa bukannya Tuhan macam di Yesus. Tuhan itu kan hanya gelar. Tapi kan Nabi Isa baru ada di dunia ketika dia dilahirkan, itu Nabi Isa. Iya, melalui perawan Maria kan? Iya. Nah, kalau ini posisinya Yesus, sebelum dia jadi manusia dia sudah ada. Ya iya, dia berupa firman. Itulah masalahnya. Gimana, Itulah masalahnya, Bre. Ya, agar menjadi manusia ya harus melalui. Enggak kayak gini deh. Musa di perjanjian lama Yesus pernah ada nggak? Nggak tahu, aku Bang, tanya dengan ahli teologi. Waduh. Aku Iya. logika dasarnya aja. Iya, dimaafin. Aduh, bre. Makanya itu, bre. Apa ya? Gua tuh Isa juga sama, Bang. Dan dia lucu. Isa juga sama gitu. Mati-matian lu ngomong kayak gitu. Tetap Ya, Nabi Isa adalah nabi. Berarti Nabi manusia. Tuhan Sedangkan tidak Yesus bermoral, adalah Tuhan. meminjam perut Maria, Dia yang Tuhan diklaim yang sebagai Isa. pencipta langit dan bumi. Sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada kan gitu. Iya. Nah, perkaranya yang sudah ada ini bukan yang jadi manusianya. Yang sudah ada ini tahu itu vagina. Kenapa dia maksa tetap lewat sana? Karena ingin jadi Tuhanmu manusia tahu nggak katanya. itu vagina? Memang kalau misalnya tiba-tiba jadi manusia, bayi kecil gitu kan, masalah memang. Emang masalah? Kan nggak masalah. Yang penting Udah. bentuknya manusia, berbicara seperti manusia, makan Udah. seperti manusia. Sekarang Nggak perlu Tuhanmu- maksain lewat vagina kan gitu. Iya. Sekarang Tuhanmu tahu Sama nggak? kayak malaikat yang menjadi manusia bertemu Abraham gitu. 3 orang menjadi orang mereka. Apa mereka lewat vagina jadi orang? Kan enggak. Coba otak lu dipakai, bre, sehingga lu nggak bubuk kayak sekarang. Tuhanmu emang nggak tahu kalau mau Welcome to my world. Tahu This waktu is Isa- Forest Chris speaking. waktu Isa keluar dari perut Maria. Emang Tuhanmu nggak tahu? Tuhannya Isa Ngomong apa dia? nggak tahu. Halo, cek. Ya, ngomong-ngomong gue lagi nyedot kopi. Enggak, Tuhanmu tahu nggak waktu meminjam vagina Maria untuk melahirkan Isa? Nggak cuma Maria, bukan Maria, deng. Nggak cuma Siti Maryam. Maria. Semua manusia yang lahir lewat vagina itu ya Tuhan kami maha tahu lah. Ya terus kenapa kau bilang tak bermoral? Lah karena Tuhan kami bukan yang keluar dari sana, geblek. Ini Tuhan lu yang keluar dari sana. Tuhan itu kan cuma gelar. Iya, sekarang yang punya gelar ini kan keluar dari sana tuh. Kalau Tuhan kami kan anak Tuhan. anak Tuhan, Tuhan bukan sih? Itu firman. Ya, Firman tuh Allah bukan sih? Ya Allah hakikatnya. Ya udah, kena juga tetep, bre. Lu nggak bisa kabur. Nggak Enggak. bisa kabur. Enggak. Itu Kita nggak usah Allah pakai yang Tuhan. diciptakan. Allah yang punya hakikat Allah keluar dari vagina. Iya, Isa juga keluar dari vagina. Tapi nggak punya hakikat Allah dia. Iya benar. Itu sama-sama tak bermoral berarti. Tapi kau bilang tak bermoral. Ya tetap bermoral lah, karena bukan Allah yang keluar dari vagina gitu. Tapi kalau Allah keluar dari vagina, di mata kami itu nggak bermoral. Oh. Nggak bermoral itu, bre, di mata kami. Ngapain lu Allah, dibilang Allah ini kan apa ya? Ya, iya. Allah tuh apa ya? Allah Yang tuh berarti macam apa ya? Macam Ya. apa pencipta langit dan bumi ya. Ngapain lu pencipta langit dan bumi gitu kan? Ya, Lu punya moral kalian kan kuasa gitu. untuk menjadi apa saja katanya gitu. Iya, Turun moral ke kalian kan bumi, gitu. maksain lewat vagina. Gua ulang-ulang lagi anjing sampai lekoh itu di otak lu. Iyalah. Ya kami tahu. Gua ulang-ulang Kalian sampai gitu. lekoh. Selamat datang di doktrin Kores. Iya dokter.
moral Ini gue kalian doktrin lu bre, gue doktrin supaya lu kepikiran terus gitu. bukan moral kalian. Di mata Muslim, sebagaimana lu bilang Nabi kami nggak bermoral karena menikahi anak kecil. Di mata kami Muslim, kalian nggak bermoral Tuhannya karena keluar dari vagina anak umur 14 tahun. 9 tahun digauli. Dan itu nggak bisa dirubah sama sekali bre. Dan gua akan sampaikan ini ke generasi-generasi gua ke berikutnya, Tuhan lu nggak bermoral. Gua akan sampaikan itu. Iya, betul, nggak bisa bermoral. Isa bermoral. Selamat datang di kebenaran. Anjir. Jadi nanti di tongkrongan ya, kalau ketemu sama yang seagama sama lu karena lu penghujat, ini dosa waris lu. Padahal Nanti akan ada anak-anak, kenapa Tuhan lu keluar dari vagina, itu kan nggak bermoral. Itu kan nggak bermoral. Nanti akan ada anak-anak seperti itu. Iya. Lagi dibikin sekarang konsepnya. Iya. Sabar aja lu menanti. Ya, semoga Ini akan dibalaskan ke keturunan lu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau gua nggak sampai 4, sampai 7 gua bikin. Tak boleh nggak Bang? Rasakan itu generasi lu berikutnya, lu rasakan itu bre. Bang, boleh nggak bertanya satu hal lagi? Boleh. Kalau ada anak gadis lu umur 9 tahun dinikahi dengan mau digauli ada pria umur 54 tahun, kau mau nggak dinikahi? Anggap gitu. Anggaplah anak gua ya. Anak gua nih umur 9 tahun dipinang oleh seorang yang umur 40 tahun. Nabi kami ketika menikah umur 40 tahun. Kalau dia berperilaku dan berakhlak dan mempunyai kuasa sebagaimana nabi kami, ya, gua akan nikahkan anak gua umur 9 tahun. Ih, gila. Mantap sekali. Jadi hubungan badan di situ ya. Iya, menikah dan terjadi hubungan. Ya namanya menikah. Iya, betul. Kok nggak berhubungan badan menikah? Itu bermoral menurut Anda ya? Ini bermoral gitu. Dan nanti gue ajarkan ke anak gue yang umur 9 tahun menikah itu, jangan sampai kamu pindah ke Tuhan yang keluar dari vagina, itu nggak bermoral. Gue ajarkan itu. Mantap ya? Mantap ya? Oke. Sama standarnya ya? Enggak lah, beda. Mantap, sama dong standarnya dong, sama itu. Lu ajarkan itu ke anak lu, gue ajarkan ini ke anak gue. Yesus tidak mengalami. Sampai jumpa di masa depan, siapa nanti yang menderita? Yesus tidak menggauli anak 9 tahun, Bang, itu fakta. Tapi Yesus keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Ya iyalah. Isa juga Pelecehan seksual itu. Tidak lah, tidak terjadi hubungan. Enggak, buat lu. Nah, nanti anak lu nanti ya, anak lu akan mati-matian ngomong kayak gitu. Aku nggak sudi anakku umur 9 tahun digauli umur. Gua juga nggak sudi anjir. Ada Tuhan keluar dari vagina anak gua umur 9 tahun, nggak sudi. Gua injek itu palanya. Tidak. Misalnya nih anak gua melahirkan nih, umur 9 tahun ada keluar, saya Tuhan, gua injek palanya, bah, pecah. Gila. Wih, Iyalah anjir. Ini kok berani-beraninya Tuhan keluar dari vagina anak gua. Lu berhala ini pasti ini. Pembunuhan terhadap bayi loh. Iya, karena bayinya Tuhan ini. Gila, itu kau. Bayinya Tuhan, bayinya Tuhan. Nanti kalau bayinya Tuhan ini pecah palanya, gua akan dikenal sebagai pembunuh Tuhan. Gila. Pembunuh Tuhannya penghujat. Anjay, mantap banget. Anak Gua jadi gua pembunuh Tuhan bayi, gitu gua. Tapi keren bayi ya? lahir kau bunuh, aduh. Iya, bayi Tuhan gua bunuh ntar. Kau bunuh, gila. Iya. Gila. Jadi dia jadi nanti kawan-kawan nggak perlu akan ada penyaliban kedua ketiga, nggak perlu bre, karena dari bayi udah mati dia udah nebus dosa. Cukup tahu, gitu bre. Cukup tahu. Saya sudah benar. Kesimpulannya saya murtad, saya sudah benar. Saya sudah di jalan yang benar. Iya, selamat datang di kaum 6% bre. Ya. Ya, selamat datang. Selamat digauli ya Bang, anak Bang 9 tahun. Iya, selamat mengimani Tuhan yang keluar dari vagina 14 tahun ya, Dek. Ya, salah Bang, Isa juga sama Bang. Udah. Enggak. Tuhan lu itu yang keluar dari vagina anak umur 14 tahun ya. Aku ngantuk Bang ya. Ya. Selamat menuhankan itu ya gitu. Jangan lupa nanti kawin sama Tuhan di sorga ya. Kalau kami kan mau bidadari, kamu kan kawin sama Tuhan kamu. Enggak lah, enggak ada dalilnya. Loh, nggak tahu dia anjir. Dia nggak tahu dia. Udah nggak tahu lu kawin sama Tuhan lu. Bang, abang ke surga abang percaya 70 dari bisa berhubungan seks. Surga dan dunia tak ada bedanya, sama-sama bisa berhubungan seks. Iya, kalau misalnya manusia sama manusia wajar, tapi kalau Tuhan sama manusia berhubungan seks, kawin itu nggak bermoral. Aduh, yang jadi pas di bumi nggak bermoral, di sorga apalagi dia. Udah. Bayangkan anjir. Bayangkan kawan-kawan ya. Kalian ketika ngantri ya, ini untuk kawan-kawan yang ngehujat Islam, kalian ngantri di sorga ngelihat bapak kalian sedang nunggingin Tuhan kalian. Lagi apa Pak? Lagi gaya anjing rohani katanya. Waduh, surga kok begitu. Membunuh bayi tadi ya Tuhan. Ya udahlah Bang, aku ngantuk banget ya. Waduh, keren dong pembunuh Tuhan gua. Wih, gila. Mantap, segagah gue ya. Pembunuh Tuhan. Gede banget omongan gue ya. Iya, gua murtad udah benar Bang. Aduh, ngeri. Iya, bagus lu murtad gitu, karena nggak berkurang juga persenannya Muslim. Tuhan dibunuh, aduh, udah.
Ya lah bang ya, aku ngantuk nggak kan tadi. Iya, nanti kalau udah di sana, ajarin mereka jangan cengeng gitu. Tiap-tiap cengeng, kami dipersekusi, kami nggak bisa bikin rumah ibadah, kami korban bom. Nah, jangan cengeng. Ajarin mereka jangan cengeng. Kalau Ponpes Rubuh tuh apa tuh bang? Apa tuh? Ponpes Rubuh. Iya, tapi jangan cengeng aja. Kami Biasa. kena bom gitu kan di sana kebiasaan cengeng. Udah sedikit cengengmu nangis-nangis mulu kerjanya. Itu dikena kasus hukum atau tidak bang? Iya, tapi nggak cengeng, nggak nangis. Kena kasus hukum atau tidak bang? Nggak tahu, belum tahu. Tapi menurut abang gimana? Harus kena, yang pemilik ponpes harus diproses hukum atau enggak? Oh, enggak lah, kan udah ditebus dosanya kan. Enggak lah kan. Udah ditebus dosanya, ngapain dipidana? Orang udah ada yang nebus dosa manusia kok. Enggak lah, kau kan tak percaya Yesus. Apa tuh? Kau kan tak percaya Yesus, tak Lah beriman. memang Yesus nggak nebus dosa semua manusia. Katanya semua manusia ditebus. Tidak lah, yang Bang hanya Goreng. Wah, elah. Yuk. Bang Gores, udah nangis itu, udah aduh kasihan kali lah. Nangis lah. dia mau turun tapi harga dirinya nggak bersisa, nggak ada ongkos buat turun stadion. Gua udah bilang loh bang, gua udah ngantuk, udah mau tidur. Udah. Terserah kalian. Kasihan ya. Nah, mental penghujat itu harus mental jadi penghujat. Iya, mentalnya harus kuat gitu loh. Jangan mewek-mewek. Ya elah, Nggak ada dari mewek. Nanti kayaknya waktu rumah ibadah nggak bisa dibangun paling depan dia nangis. Kami nggak bisa bangun rumah ibadah. Oh, jadi kalian yang memperkosi. Inilah risikonya kalau menghujat Islam Oh, jadi kalian yang memperkosi apa tuh? malah Ada udah perbuatan yang disiksa benar ya. di kolam udah disiksa di neraka. Jadi kalian yang melarang, jadi orang-orang yang melarang Kristen beribadah itu udah benar. Iya, selamat datang. Iya, Itu perbuatan. jangan yang masuk ke agama mental victim, Bre. Gua pesennya itu doang sih. sedih kali suaranya Bang Gores. orang melakukan kejahatan. Oh iya, udah bergetar jagonya. Gua kira mau seriosa, taunya sedang nangis dia. Gua kira gitu. Wah, abang itu yang ketawa palsu. Nangis dia. Gak ada yang nangis bang, abang itu Nangis lah, Bre. Katakan ya jikalau ya, tidak jikalau tidak, Bre. ngeri kok Sedih maksa. kali suaranya, ya ampun. Jahat kali lah Kores, jahat kali Kores, aduh parah Kores ini. Umur aku baru ini loh bang naik debat agama. Supaya belajar dia. Nanti kan dia bakal nangis paling kencang nanti di sana. Kalian ketawa ya, terus kalian ketawa. Aduh. Kami pasti kalian ketawa, itu standar moral. Iya, cengeng dia. Dipersekusi pun kok cengeng. Aduh gimana nih Bang Gores? Nggak tahu nanti kan ini lagi latihan ya. Lagi latihan nangis paling kenceng di jalan, gitu kan. Aduh. Kalian ketawa kayak iblis. Kami nangis karena ibadah dilarang, kalian ketawa kayak iblis. Ini mental victim. Ya. Iya gitu, mental victim anjing. Lu ngapain bikin rumah ibadah di kampung muslim? Bikinlah di kampung lu kan gitu. Oh gitu. Jadi kalau mayoritas Kristen kayak di luar negeri yang mayoritas Kristen tak boleh bangun masjid, berarti bang ya? Iya, bikin di tempat netral gitu loh, jangan di kampungnya. Gue bilang kan kampung kan gitu loh. Bang Gores dia ngomong apa sih kok belepotan banget sih, sedih banget. Ya udah itu hidungnya udah pengang gitu, ada air mata masuk ke hidung, Ya Bang. udah pengang itu Nangis Stan. Bang, ya. Bang, Sedih amat sih Bang. No, sedih banget sih suaramu. Iya. Ya ampun. Bang. Iya. Aku izin nangis dulu ya bang. Ya, iya diizinin. Ah, yaudah. Iya. Selamat tertawa. Diizinin, Bang. izin. Iya, dadah Ino, selamat Iblis, nangis. dadah. Dadah. Kasihan anjir. Kasihan. Nah orang ya Allah, kasihan. Tuhan Otan keluar dari mana ya? Parah. Pengen pergi malu, bertahan tersiksa. Bang Inu Sedih banget suaranya Ino, ya ampun. Itu bantuin itu dia ketutup air mata, nggak bisa turun dia, nggak kelihatan itu HP-nya. HP-nya licin, air mata semua isinya. Bang tombol Bantuin. sebelah kanan tuh, pojok sebelah kanan atas Ino. Pojok sebelah kanan atas yang tanda X. Nggak bisa dipencet, udah basah banget ini HP-nya, Stan. Udah basah banget HP-nya. Aduh parah Kores. Mau mencet silang kepleset tangannya. Jahat gitu. Sampai tergagap-gagap, sampai belepotan dia ngomong apa dia. Iya, gua kira Otan lagi keluar dari mana ya? break dance. Taunya jakunnya gagap-gagap. Bang, Tuhan Otan keluar dari mana ya? Udah beres akhir. Pesta udah berhenti, udah berakhir. Telat.
Parah. Tuhan, Bantuin turun itu loh, kasihan loh. HP-nya ngeheng, air mata semua isinya. Tuhan yang ini keluar dari Ini anak ini merasakan ya. Di dunia ini di koma lah aku disiksa, apalagi nanti di neraka ya. Ngeri. Udahlah bro. Kasihan. kok ada ya Tuhan keluar dari Maksud gua tuh kan mereka kan di doktrin ini Bang Andi, mereka tuh akan menderita di dunia gitu kan. Akan jadi apa dibilang? Sampah dunia kayak gitu-gitu kan. Kok sok-sokan mau ngebully? Udah ditakdirkan jadi korban bully, sok-sokan ngebully. Kalah lah. Kabur dia. Turun ya. Turun dia. Kenapa sih kalau kita ngehujat kalian malah ngelawan kayak gitu? Lu kira kita aku sebagai muslim, katanya muslim rencana mau murtad. Ternyata dia dari awal. di tes surat Al-Falaq aja au. Terus Ditanya wudhu, di wudhu rukunya berapa kali? Aduh saya sudah lupa katanya. Blok. Ya Ikhwan, gimana kalian, puas di bawah? Bukan puas lagi, sudah sampai muntah-muntah udah. Ngakak sampai muntah ya. Waduh, itu jarang terjadi itu. Jarang terjadi di kota besar. Udah puas banget tuh teman-teman di bawah. Alhamdulillah, mantap. Kalau kalian puas, Ikhwan, nah beli ini, karena semua ilmu mujahid ada di sini nih. Kalian bisa wakafkan ini buku ke pesantren-pesantren, ke pesantren lagi. Nanti kita akan wakafkan buku ini ke pesantren Darut Tauhid di Bandung. Alhamdulillah sudah terkumpul 90-an. 90 berapa? Tunggu bentar. Alhamdulillah. Oh, 94 udah terkumpul ya Ikhwan ya. 94 terkumpul untuk wakaf buku santri pesantren Darut Tauhid gitu. Nah, tafadol kalian yang ingin berpartisipasi dalam program wakaf buku untuk santri ini bisa kontak Kores, DM atau chat Kores Ikhwan ya. Nanti kalau sudah terkumpul 300 kita kirim ke sana. Dan aku berharap sama kalian muslimin kalau misalnya wakaf buku jangan 1-2 ya. Langsung aja gas. Saya Kores wakaf 25 buku. Saya wakaf 10, saya wakaf 15, saya wakaf 50. Masya Allah. Sehingga apa? Sehingga cepat tuntas ini program gitu. Aku udah jalan 2 minggu ini. Dan ini buku direstui oleh Apologet Islam Indonesia, tuh lambangnya. Apologet Islam Indonesia. Ini penulisnya juga adalah anggota-anggota API. Ada Sadwafi sama Akimoto. Dan setelah penyerahan buku akan ada bedah bukunya juga di sana di Bandung, gitu Ikhwan ya. Udah puas Bang Kores tapi kasihan ya, itulah ini macam-macam mereka soal ngehujat. Gua aja dibilang Edis penghujat, macam-macam aja. Ya ini Ikhwan, daripada kalian disuruh nyumbang rumah apologet, kekumpul MM-an, kata Rudi Yohanes dikorupsi 2,1 M, mending ini. 100.000 per buku. Oke. Yuk ditunggu DM dan chatnya. Thank you. Panglima Capung selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren tadi Mas. Habis mati kartunya. Mati kartu ya. Izin bukunya berapaan duit tadi Mas? 100.000 per buku, akhi. Ini udah kekumpul 94 alhamdulillah. 100.000 ya? Iya. Itu dapat 2 buku, Bang Kores. Itu dapat 2 buku. Oh, dapat 2 buku nantinya. Buku ini Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam sama buku Siapa Pemilik Tanah Palestina. Oh. Boleh kalau minat akhi bisa DM aku atau langsung chat nih. Ini nomor aku di bawah ya. Wakaf buku tuh, tafadhol. Oke, nanti dicek nanti. Sip, mantap. Alhamdulillah. Ayo gas Ikhwan, rayakan program buku ini. Kalian bersyukur kalau muslim bikin program. Lu lihat itu anjir, Edis dan kawan-kawannya yang terdahulu bikin program. Dikorup semua uangnya. Bentar lagi Desember. Lu lihat ada nggak itu rumah? Gue pengen lihat anjir pengungsi beli rumah diizinin nggak di Amerika.
Edis KO sama Yusuf memang Ikhwan. Posisinya gini, si Edis ini udah dikomplain. Dia kalau nyerang Islam lancar mulutnya. Tapi kalau misalnya ditanya imannya, AAUU. Jadi si panse dia. Kulitnya udah mirip sih. Alhamdulillah. Tapi gini loh ya, teman-teman, ini si Kudis kan ini penghujat, jadi cari umat Islam seluruh dunia nih, calon tersangka nih, buronan nih kan gitu, buronan umat Islam. Ya mestinya ya ditahan-tahan lah, diskusi sama orang kayak gitu, nggak ada gunanya tuh. Kok menurut saya pribadi loh ya, lebih di blacklist saja kan gitu. Kalau menurut saya nih nggak ada guna kan, udah tahu begitu masih, kalau saya nih udah tahu begitu masih ditanggapi gitu loh. Kalau nggak salah ada perintah deh, janganlah engkau menyerupai satu kaum, atau apa sih namanya itu, tidak boleh serumah atau satu kelompok atau bareng gitu lah sama kaum seperti itu gitu. Kalau perlu menghindar. Gimana sih? Seperti apa sih itu perintahnya Bang Dio? Ya, fala taqulu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk satu komang sama mereka, duduk bareng-bareng sama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau enggak, innakum idam misluh. Kalau kalian masih tetap di situ, berarti kalian itu sama seperti mereka. Ya lebih menghindar toh. Iya betul Kanda. Ini himbauan juga ya buat teman-teman Muslim. Sudah tahu kan pasti kalau diskusi ya sama orang kayak gitu pasti manfaatnya nggak ada. Kita udah tahu duluan kok, pasti manfaatnya nggak ada. Iya betul. Itu sih kalau menurut saya. Ya semoga aja bisa dipulangkan ke tanah air mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu Pak Panglima udah di DM ke Kores atau di chat aja? Oh iya betul Ustadz. Alhamdulillah kalau setuju ya, itu pendapat pribadi lo ya. Tapi sesuai juga sih kalau pendapat pribadi ini sesuai keputusan API juga sih, bahwa ya hindari yang satu ini. Buat apa? Kalau memang si Edis yang mau balik ke Indonesia, kita terima. Ya dengan keyakinan dia, ya kita dengan keyakinan kita meyakinkannya. Insya Allah kalau dia berbalik kembali hatinya ke kita, itu poin besar loh. Kembali langsung menjadi tersangka Bang, kan kita LP-nya udah banyak yang masuk juga buat dia kan, bukti-bukti penista agamanya udah banyak. Betul. Tapi kalau misalkan hatinya berbalik ke kita, itu poin besar buat kita. Jadi tetap aku yakin dia harus melalui proses hukum dulu. Gereja. Betul ya. Nggak masalah. Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Mungkin lewat proses hukum itu dia bisa berbalik lagi ke Muslim. Yang membuat dia banyak pendapatan itu kalau ada Muslim ngajak dia berdebat, ya pasti dia ratingnya naik. Terus apa tuh namanya, koinnya gitu, gipnya naik, kan gitu ya. Ya itu kan cara mereka seperti itu. Coba dihindari.
Ya mungkin dia mencari kehidupannya lewat situ mungkin Ustaz. Ya udah tahu pasti itu bang. Kalau nggak menghujat nggak makan dia kan. Teman-teman Kristen lain ngomong kayak gitu juga. Si Kudus Tepu itu kalau nggak menghujat nggak makan, nggak hidup dia. Ya kalau udah begitu udah tahu, oh ya buat apa lagi? Itu kalau pendapat saya pribadi sih. Coba di bersatu blacklist dia begitu. Dia mau makan apa? Kalau dia ngomong sendiri kan penontonnya kurang. Dia komal sendiri bukan sendiri kan gitu ya. Makanya kalau kita sudah buat laporan ke LP, nanti dia ditahan kan dia nggak perlu konten lagi, nggak ada pendapatannya, mungkin bisa berbalik hatinya ke Muslim. Jadi saya ulang ya, Wak Labu dan lain-lain juga ngomong kayak gitu. Siku di sini kalau nggak menghujat, dia nggak makan. Iya. Dan mereka memang sengaja diekspor ke luar negeri untuk menghujat. Hidupnya untuk itu. Iya, kesimpulannya udah begitu kok. Ya hindarilah, ngapain sih? Kan gitu. Biarkan dia menolo aja seumur hidup. Ratingnya turun kok. Kalau dia menolo itu ratingnya turun. Tapi kalau ada sparringnya lagi itu naik lagi ratingnya. Tambah banyak yang berdonasi lagi ke dia. Itu kira-kira. Mana yang terbaik aja. Buat apa kita lawan dia? Kan ada Wak Labu sama herdernya Wak Labu kan lawan dia. Udah banyak kan lawannya sesama Kristen, ngapain lagi Muslimnya lawan dia? Biarlah orang-orang yang menuangkan Yesus melawan dia gitu loh. Di sini, siku di sini kan Tuhannya bukan Yesus, karena Yesus itu bertuhan. Ya biarlah mereka yang lawan, ngapain kita Muslimnya lawan dia? Ini akhi Panglima di mute dulu, double suara. Iya ya, double ya. Double Ustaz. Iya. Double bang. Oke, udah. Pak Labu ngomong gitu ya, Res? Si Kudis itu kalau nggak menghujat nggak makan gitu ya, kata Pak Labu ya? Iya, Edis itu bukan apologet ya, Edis itu penghujat ya. Nah, Edis itu mengatakan Yesus itu bertuhan, Yesus punya Tuhan, jadi Yesus bukan Tuhan. Bukan gue yang noise bro. Ini mah netizen mah suka. Gitu. Sekali lagi ya, Yesus berkata Yesus itu bertuhan. Penyaliban itu karya iblis. Mestinya musuhnya itu Kristen yang menuangkan Yesus. Tapi karena Edis ini penghujat, mereka bersatu belakang persoalan beda Tuhan. Yang penting mendukung penghujat. Itu di sana persatuannya. Jadi Edis dan kawan-kawan itu sama herdernya itu belakang persoalan beda Tuhan. Yang penting gua dukung lu hujat. Betul apa betul itu, Res? Betul banget abangku. Sekali lagi ya, herder Edis nih. Dengerin. Kita boleh beda Tuhan. Kita boleh beda denom. Lo mau SSJ kek, lo mau apa kek. Yang penting gua dukung lu. Kita bersatu, yang penting lu hujat Islam. Tuh. Mana ajaran kasihnya? Katanya kasih hilang musuhmu. Nah, tapi sebagian Kristennya sudah mulai sadar, membuka semua gitu ya. Nah, ada Wak Labu dan kawan-kawannya juga membuka bahwa ya ternyata si Kudis seperti ini, bosnya siapa, tinggalnya di mana, rumahnya di Lampung.
Kenapa Yakob lu naiklah di sini? Yakob, lu naik sini Kob. Oh Yakob Muslim ya? Apa-apa? Banyak kali nih minta naik ini. Siapa nih? Naikin dong. Naikin yang mana? Aku bukan moderator. Oh, Bunda Ramah naikin bener ya, tidur bantuin gua. Bun, Nah, ini. aku udah lama ngeliat Bunda bubukin Tritung, Bun. Ayo Bun, argumen botak-botak Bun. Ya tuh baru naik tuh. Oh itu ada CC, ada set boy, itu gas. Set boy. Itu set boy. Dia kemarin kaget dia. Framing dibalas framing, sampai diem dia. Minta naik. Aduh. Ya CC request satu CC, gimana mau naikin? Ya request. Lihat dia copy paste, lihat set boy copy paste kawan-kawan. Mana sih Wah ini ya? Pedih batinnya. Kasihan. Nih. 4M menghilang Gua jambak sia-sia. tuh. Oh, siapa ini? Gue jambak dia nggak mau des. Nah, tadi kata minta naikkan si CC aneh. Gue udah jambak tuh nggak mau dia set boy. Oh ini set boy naik dia. Oh ini dia nih. Ya udah, sambit. Oke, sip mantap. Turun. Enggak. Set boy. Gimana rumahnya Edis? Halo, Bang. Halo, rumahnya Edis gimana? Aku nggak tahu, Bang. Aduh, dikorupsi itu. Gimana sih ini? Kamu udah nyumbang berapa kamu? 10 juta aja. 10 juta jadi beras buat Edis, kasihan kamu. Siapa? Coba begal dulu, begal pinjol. apa-apa. Pokoknya kamu jual organ supaya Edis bisa makan, ya? Gak apa-apa. Bukan gak apa-apa. Kamu di rumah masih ada apa? Waduh, kalau aku mah bebas. Masih ada apa di rumah? Motor masih ada motor. Banyak. Banyak motor, jual. Ya. Kamu jual motor kasih Edis. Ngerti kamu? Ya. Ngerti? Aku mau jual tanah untuk Edis aku. Jual tanah. Ya. Kamu Jadi ada itu istri, memang kamu jual istrimu. bagus. 150 per jamnya kamu kasih Edis. Wih. Edis di sana harus makan. Masih muda aku loh, belum ada istri aku. Aduh, kamu ini muda-muda impoten, dijual aja sekalian kamunya supaya Aduh. Edis bisa makan. Iya, ndak apa-apa. Aku kan banyak uang tuh. Nanti aku kirimkan Edis. Bagus. Pokoknya kalau udah gak ada uang, kamu pinjol, begal, rampok, apapun itu harus punya uang buat Edis, ya. Gak mungkin aku pincol loh. Loh, kalau nggak mungkin kenapa kamu fotonya nggak pakai baju? Pasti udah Waduh. dijual buat Edis. Waduh. Kamu kodi ya, kamu loak baju kamu Itu kan terjual 78.000, kamu transfer ke Edis. Nanti nyampe Edis cuma 32.000 karena potongan admin antar negara. Gak apa-apa. iri yo. Loh, kalau iri saya nggak mungkin di Indonesia. Aduh. Kalau iri saya pasti pergi juga saya. Nanti tak beliin tuh bukumu ya. Kalau iri. Waduh, uang kamu sudah habis buat Edis. Walah. Kamu sekarang makan promah tiap hari, saya tahu kamu. Nanti tak beliin Kenapa, juga Bang? itu. Ya. Kasih Nanti tak data beliin juga Matius bukumu. 19:21, jualah hartamu, berikan kepada si miskin. Iya, ini kok belum dijual-jual hartanya, kayak mana ini? Waduh, harta aku banyak kok. Aku sudah pakai. Dijual, kata Tuhanmu itu dijual. Iya, aku sudah pakai si Edis itu loh. Sudah pakai si Edis. Oh, kamu Ya. ini